Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Andre Tatum. Saya ingin memberikan tips bagaimana cara mengatasi AC. Saya ketemunya dengan AC Uchida ya. Tapi yang jelas ini kasus ini bisa dipakai untuk semua jenis AC. Semua merek AC bisa dipakai dengan menggunakan cara ini. Jadi saya ingin memberikan tips bagaimana cara mengatasi AC yang kedip-kedip. Di sini saya bertemu dengan AC Usida. Silakan dipelajari pelan-pelan. Ini ilmu teknik, nggak bisa buru-buru. Saya harap teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Apabila tidak paham, silakan bertanya di komen. Siapa tahu saya bisa jawab. Yang jelas kita sama-sama belajar di sini. Pelan-pelan teman-teman. Harus tenang, pelan-pelan. Jangan sampai ada uh, grogi atau apa gitu. Jadi teman-teman nggak fokus. Silakan dipelajari. Saya harap teman-teman bisa memahaminya. Saya doakan agar semua teman-teman dimudahkan segala urusannya sama Allah. Jangan lupa jempol dan subscribe-nya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya jelasin tentang kenapa AC Usida dia berkedip. Awal mulanya nih AC nggak ada masalah. Ya, kan? Awal mulanya nih AC nggak masalah. Makanya setelah kurang lebih 2 tahun dia baru masalah. Ini adalah salah satu pertanyaan di grup saya. Saya ingin mencoba menjelaskan kepada teman-teman. Masalahnya di mana sebenarnya Mas Andre? Simpel sebenarnya teman-teman. Yang penting teman-teman paham tentang elektronik. Mengerjakannya harus tenang. Jadi jangan terburu-buru. Insya Allah kalau nggak terburu-buru, semua masalahnya bisa selesai. Jadi di sini yang kita harus perhatikan adalah yang pertama itu ada di kabel teman-teman. Teman-teman harus pastikan kabelnya itu semuanya aman. Nanti kan teman-teman buka di sini nih di sini dibuka nih, saringannya dibuka, kemudian colokannya dicabut dulu teman-teman ya. Jangan posisi dicolokin, nanti takutnya setrum. Colokannya dicabut, kemudian dibuka saringannya, dibuka tutupnya. Pastikan nggak ada kabel yang putus teman-teman. Karena kalau misalnya kabelnya putus itu bisa ngaruh, bisa jadi ada masalah di kabel aja. Itu paling simpelnya seperti itu. Lalu kalau misalnya teman-teman dicek nggak ada kabel yang putus, nah, ini kita anggap masalah yang kabel putus sudah aman ya. Masalah kabel putus sudah aman, lalu kita lanjut step yang kedua. Ini teman-teman. Ini namanya termis. Kalau teman-teman tahu ya, termis ini ada 2 fungsi teman-teman. Sebentar saya tandanya. Kalau yang saya garis dengan garis merah ini nih, ini fungsinya adalah untuk mengatur udara. Jadi kalau misalnya suhu di dalam ruangan teman-teman udah dingin, dia bakal mutusin. Misalnya teman-teman nyetel di angka 25 derajat. Nah, pada suhu 25 derajat, ini namanya kalau kita biasa di tukang AC biasanya nyebutnya termis udara. Kalau misalnya suhunya sudah mencapai 25 derajat, otomatis si termis udara ini akan memerintahkan IC control untuk memutuskan arus outdoor. Outdoor tahu ya, outdoor itu yang luar, agar dia mati. Kalau misalnya belum tercapai suhu itu, dia nggak bakal bisa nyuruh si outdoor mati. Dengan kata lain, outdoornya nggak bakal mati, hidup terus kalau suhunya belum tercapai.
Ini termis udara. Sekarang yang kedua, ini teman-teman. Kalau yang ini, yang hijau ini saya kasih garis hijau, ini namanya termis pipa. Cara kerjanya gimana Mas Andre? Cara kerjanya adalah pada saat freon 100%, dia akan bekerja untuk menghidupkan si outdoor. Oke, tanpa error. Namun sebaliknya, apabila freon kurang dari 100%, maka termis ini yang saya kasih hijau ini, atau bisa dibilang termis pipa, ini nanti akan menyuruh atau memerintahkan IC microcontroller untuk memutus arus di dalam outdoor. Kemudian apa hubungannya Mas Adi dengan yang kedip-kedip tadi? Kalau yang kedip-kedip biasanya masalahnya di sini teman-teman. Biasanya masalahnya di sini. Kalau yang kedip-kedip di sini masalahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya diganti ini nggak selesai juga, ini juga bisa termis apa namanya itu, termis pipa juga bisa. Kalau saran saya buat teman-teman adalah diganti ininya dulu nih, yang garis merah ini nih, yang panah merah diganti dulu yang panah merah. Jadi pelan-pelan lah kita, jangan terlalu terburu-buru, soalnya ini teknik. Kalau teman-teman saya ajari tegangan agak pusing lagi, jadi tegangan yang harus muncul di dalam di sini nih, di sini 12 volt. Tapi itu saya jelasin teman-teman, takutnya teman-teman terlalu bingung. Kita ambil yang sederhana, mudah dipraktekkan dan harganya jauh lebih murah, seperti ini aja. Jadi ini digantinya dulu termis udara. Termis udara diganti, nggak ada perubahan juga, baru diganti termis pipa. Oke. Soalnya kadang kita kalau beli termis sekarang dikasih dua seperti ini. Dikasih termis ini harganya kalau nggak salah ya sekitar 25 ribuan ya, ini sekitar 25 ribuan kalau kita beli toko elektronik. Jadi seperti ini teman-teman ya, 25 ribu itu udah dapat dua, udah dapat seset, dia mainnya seset, udah dapat termis udara, udah dapat. Lalu bagaimana sama Mas Andre kalau misalnya, kita bicara misalnya Mas Andre ya, kalau misalnya sudah saya ganti tetap tidak ada perubahan, nah, kita lari ke sini teman-teman, kita lari ke sini. Ini yang biasa saya sebentar. Ini yang biasa saya praktekkan, yang biasa saya temukan di lapangan dan berhasil. Ini teman-teman tahu ya, ini adalah fan indoor. Ini adalah fan indoor teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat apa itu fan indoor masalahnya. Fan indoor adalah kipas, sejenis kipas yang berfungsi untuk memutarkan baling indoor dan menghembuskan angin dari evap menuju ke ruangan. Ini bentuknya seperti ini. Teman-teman juga pasti tahu. Ini bekerja atas dasar perintah dari microcontroller. Microcontroller adalah IC utama yang ada di dalam modul yang memerintahkan ini. Dan ini dibagi menjadi dua tegangan teman-teman. Tegangan yang DC, tegangan yang AC dan tegangan yang DC. Maksudnya gini. Ini ada tegangan yang diatur oleh microcontroller. Kalau tegangan yang kedua ini tegangan langsung dari PLN. Nah, tegangan yang dari PLN itu diatur oleh speednya ini teman-teman. Speednya. Apabila kita menemukan kabel putus saja di sini satu kabel aja, atau ya oke satu kabel lah, kita kasih satu kabel. Maka yang terjadi adalah si microcontroller membaca ada yang error, membaca ada yang nggak beres, membaca ada yang aneh. Oleh sebab itu si microcontroller akan memutuskan arus baik ke fan indoor, baik ke swing, baik ke outdoor, baik ke termis, dan semuanya itu akan diputus oleh si microcontroller. Karena di sini mungkin teman-teman lihat ada yang putus ya. Itu yang pertama putus ya. Yang kedua, nanti kita akan ketemu di sini
saya garis. Nah, nanti di sini teman-teman, ini harus pada saat teman-teman puter ya, ini yang ini ya, baling ini ya, diputer pakai tangan, ini harus enteng. Ingat kata kuncinya, harus enteng. Kalau nggak enteng, berarti ada masalah. Masalahnya ada dua teman-teman. Satu di lahar, sebentar. Satu di lahar di sini. Di sini ada laharnya nih teman-teman. Ada lahar atas, lahar bawah. Kalau nggak laharnya rusak, itu biasanya kotor. Karena ini kan ada semacam rongga kecil, dan rongga kecil ini seneng banget. Semut-semut pada masuk nih, biasanya di sini atau di bawah sini. Jadi di titik-titik ini tuh sering banget teman, semut-semut pada masuk. Apalagi kalau aslinya ditinggal kurang lebih sebulan 2 bulan sama teman-teman ditinggal. Nah, pasti nanti semut-semut pada masuk sini nih. Biasanya seperti itu. Nah, saya sering jumpa seperti itu. Jadi semut masuk otomatis menyebabkan error. Lagi buat dipakai. Taruh. Tahu nggak sini yang ini kedua? Cari situ. Ya cari situ sebelah. Seperti itu teman ya. Jadi yang pasti teman-teman harus pastikan di sini memutarnya kenceng. Kalau masih ragu tinggal dibuka aja ininya. Dibuka ininya nanti kelihatan ada semut atau tidak. Kalau misalnya ada semut, tinggal dibersihkan aja, dipasang lagi, selesai. Biasanya kalau teman-teman sudah melakukan biasanya kalau teman-teman sudah melakukan hal ini, masalah ini selesai. Intinya kita harus pelan-pelan teman-teman ya. Ingat pelan-pelan. Nah ini selesai nih kalau misalnya kejadian seperti ini. Pelan-pelan dan pastikan kabelnya dicabut, kemudian dicek apa yang bermasalah. Jangan sampai ada yang putus. Sering soalnya ada tikus lah masuk, kemudian kabelnya sudah expired, maksudnya udah nggak layak. Terus yang ketiga karena mungkin suka nyuci AC kan bongkar tutup, bongkar pasang, itu menyebabkan soketnya kendor lah. Jadi sebenarnya masalah sederhana teman-teman, bukan masalah sulit. Nah kita tahu sendiri untuk pabrik sendiri kan bikin produk yang bagus gitu, sudah diuji coba. Ini harusnya masalahnya ya masalah-masalah sederhana aja, bukan masalah besar gitu. Kalau ada masalah besar ya makanya karena kitanya makanya eh, kurang teliti, kurang hati-hati gitu. Jadi teman-teman paham ya apa yang sudah saya sampaikan barusan, masalahnya di sini ya. Ini masalah pertamanya, diagnosa pertama ya. Nah, ini diagnosa pertamanya. Kemudian ini diagnosa keduanya. Ingat teman-teman harus teliti, pelan-pelan, jangan buru-buru. Saya doakan segala urusan teman-teman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.